Undangan dari kaki Gunung Ijen. Hujan rintik-rintik menyapa kaca jendela ruang kerja wakil presiden, ketika sebuah amplop coklat lusuh diletakkan pelan di atas meja. Tidak diserahkan oleh ajudan resmi, tidak pula berasal dari kementerian. Surat itu datang dari arah yang jauh, lebih jauh dari sekadar jarak geografis. Di pojok kiri atas amplop, tertera tinta hitam yang mulai pudar, Pondok Pesantren Al-Mawaddah, Licin, Banyuwangi. Tidak ada kop surat, hanya kalimat pembuka yang terasa seperti suara yang keluar dari dalam tanah, lembut, namun menggema di hati. Gibran membuka surat itu dengan tenang. Tangannya tidak bergetar, tetapi dadanya berdebar. Di dalamnya hanya satu lembar kertas tipis, ditulis tangan dengan huruf Arab pegon yang rapi dan mengalir. Ia membaca pelan-pelan, membiarkan tiap kalimat meresap seperti air ke dalam tanah kering. Kami tidak mengundang karena jabatan. Kami mengundang karena kami ingin mendengar apakah masih ada ruang untuk diam di tengah dunia yang penuh teriakan. Tanda tangan di bawah surat itu adalah milik Kiai Hamid, seorang ulama sepuh yang dikenal lebih banyak diam daripada berbicara, dan justru karena itu, setiap kata yang ia ucapkan dianggap mewakili langit. Malam itu, Gibran tidak langsung memberi perintah pada staf protokoler. Ia duduk lama, menatap peta Jawa Timur yang terpasang di dinding. Matanya berhenti di sudut timur, di mana garis-garis gunung menjulur seperti urat di punggung seorang lelaki tua. Ia tidak mencari rute tercepat atau jalur pengamanan, melainkan ia mencoba mencari celah antara zaman dan hikmah, antara kebisingan istana dan keheningan pesantren. Sebuah ziarah sedang menunggu, dan ia merasa bahwa kali ini, ia bukan sedang ditugaskan, tetapi dipanggil. Keesokan harinya, ia hanya membawa satu ajudan dan satu tas kecil. Tidak ada rombongan panjang, tidak ada pengarahan media. Mobil yang ia tumpangi bukanlah kendaraan resmi dengan pelat RI2, melainkan mobil sewaan dengan kaca buram. Ia memilih jalan darat. Sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi, ia tak membuka ponsel. Ia hanya membaca satu buku, Risalah Hikmah oleh Imam Al-Haddad. Di halaman ke-17, ia berhenti, karena menemukan kalimat, barang siapa mencari ilmu untuk dihormati, maka ilmunya akan membusuk sebelum ajal. Ketika malam mulai turun, dari kejauhan terlihat lampu-lampu kecil di kaki Gunung Ijen. Bukan kota yang menyala, melainkan pondok-pondok kecil yang berdiri tenang seperti para penjaga malam. Di bawah langit yang diliputi kabut tipis, suara azan terdengar seperti panggilan dari dunia yang lebih dalam. Mobil berhenti di gerbang kayu sederhana. Gibran turun, berdiri sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku datang, bisiknya dalam hati, bukan untuk dilihat, tapi untuk mendengar. Di bawah langit Banyuwangi, langit di atas pesantren Al-Mawaddah belum sepenuhnya gelap. Senja memudar perlahan, seolah enggan meninggalkan bumi. Di kejauhan, siluet Gunung Ijen membentang seperti punggung raksasa yang tengah bersujud dalam keheningan. Udara membawa aroma tanah basah, dicampur harum kayu bakar dan dupa yang terbakar di serambi musala. Gibran melangkah masuk ke halaman pesantren dengan langkah tenang. Ia tak mengenakan jas kebesaran wakil presiden, melainkan kemeja putih sederhana yang lengannya digulung, dan sarung berwarna gelap. Tak ada sirine, tak ada sambutan resmi. Hanya puluhan santri kecil yang mengintip dari balik jendela kayu, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang polos dan dalam. Di pendapa utama, para kiai telah duduk melingkar. Mereka datang dari berbagai penjuru Banyuwangi, dari lereng-lereng gunung dan kampung pesisir yang jarang disebut dalam pidato kenegaraan. Janggut mereka memutih, sorban mereka kusut oleh perjalanan jauh. Mereka tidak berdiri saat Gibran masuk. Mereka hanya menatap, bukan dengan sinis, tapi dengan keheningan yang menguji. Kiai Hamid, yang mengundang Gibran lewat surat, duduk di ujung lingkaran. Tubuhnya kurus, namun matanya tajam seperti cahaya lampu teplok di kegelapan. Ia mengangguk pelan, tanpa senyum. Sampaian datang, katanya pendek. Gibran membalas dengan membungkuk, tanpa kata. Tidak ada protokol, hanya dua generasi berbeda yang saling mengukur dengan kebeningan hati, bukan angka elektabilitas. Seorang santri menuangkan teh dari teko tanah liat. Uapnya naik ke udara, menggambarkan aroma kebersahajaan. Teh itu disajikan kepada Gibran terlebih dahulu, tapi ia menolaknya halus, dan mempersilakan Kiai Hamid mencicipinya lebih dulu. Dalam tradisi mereka, itu bukan sekadar adab, tapi penanda, apakah tamu ini benar-benar tahu letak kehormatan. Di malam itu,
Tak ada pidato, tak ada foto bersama. Hanya kesunyian yang penuh makna. Para kiai berbicara dengan simbol, dengan kalimat pendek yang mengandung berjilid-jilid makna. Dan Gibran, untuk pertama kalinya sejak menjadi pejabat tinggi, tak merasa ditanya tentang anggaran, tapi tentang dirinya sendiri. Siapa gurumu? Siapa mursyidmu? Dari mana kau mengenal diam? Ia tidak menjawab malam itu. Karena ia tahu, di tempat ini, keheningan adalah jawaban yang paling fasih. Ruang tertutup, suara yang menguji. Ruang itu sempit dan tak banyak cahaya. Hanya satu lampu gantung tua yang menggantung dari langit-langit anyaman bambu, redup, nyaris temaram. Bau kayu basah, kitab kuning yang menguning karena usia, dan wangi menyan tipis mengisi udara seperti zikir yang berembus pelan. Gibran duduk di tikar pandan yang sedikit usang, diapit beberapa kiai sepuh yang mengapitnya tak dengan keakraban, melainkan kehati-hatian. Forum ini bukan bagian dari acara resmi. Tidak ada dokumentasi, tidak ada ajudan yang ikut. Hanya suara sandal jepit yang disimpan di depan pintu dan denting gelas teh yang dingin. Mereka menyebutnya majelis siri, tempat di mana yang terucap tak ditulis, dan yang ditulis tak diucapkan. Disinilah, setiap tamu benar-benar ditimbang, bukan dengan gelar, tapi dengan nurani. Seorang kiai berusia lebih dari 70 tahun membuka percakapan dengan kalimat yang dingin tapi tegas, apa yang bisa seorang anak kota pahami dari jalan sunyi para wali. Suaranya berat, nyaris serak, tapi setiap katanya menggema seperti genta di dinding jiwa. Kiai itu, konon, jarang bicara. Tapi malam itu, ia memilih bertanya. Dan bukan untuk dijawab, tapi untuk dilihat reaksinya. Gibran tidak tergesa menjawab. Ia menghela napas perlahan, menunduk dalam, lalu berkata dengan nada rendah, "Saya tidak datang membawa dalil. Saya hanya ingin berbagi kisah." Ia lalu menceritakan masa kecilnya di masjid kecil Kampung Laweyan, Solo. Tentang bagaimana ia belajar ikra dengan anak-anak penjual sayur, tentang bagaimana kakeknya mengajarkan adab sebelum ilmu, dan bagaimana ayahnya tak pernah membiarkannya tidur sebelum membaca Al-Fatihah. Para kiai saling melirik. Beberapa mengangguk tipis, sebagian masih diam. Tapi mereka tahu, kejujuran tidak bisa disulap. Ia hadir dalam nada suara, dalam cara seseorang menunduk, dalam cara ia menyebut nama orang tuanya dengan genting, bukan dengan bangga. Dan malam itu, di balik sunyi dinding bambu, untuk pertama kalinya, Gibran tak dilihat sebagai pejabat, tapi sebagai cucu dari seorang lelaki tua yang pernah menabur doa di musala pinggir jalan. Bukan jawaban sempurna, tapi cukup untuk membuka pintu pertama. Karena di dunia para kiai, kebenaran tak selalu hadir lewat debat, tapi lewat kerendahan hati yang disampaikan tanpa suara tinggi. Waktu untuk bicara, langit mulai kehilangan warna. Senja Madura, dalam balutan cahaya keemasan, jatuh perlahan di atas lapangan pesantren yang telah berubah jadi lautan manusia. Ribuan jamaah berdiri, menghadap panggung bambu sederhana yang dibangun seadanya di bawah pohon trembesi tua. Tak ada kemewahan, hanya karpet lusuh dan lampu sorot seadanya. Tapi justru disitulah hikmat menggantung, seperti ayat yang belum selesai dilafazkan. Gibran duduk di barisan depan. Ia diminta memberikan sambutan sebelum pengajian besar dimulai. Nama-nama besar duduk di sekitarnya, para ulama sepuh, para mursyid tarekat, hingga tokoh-tokoh pesantren. Namun ketika panitia mulai memanggil namanya dengan pengeras suara, satu gema lain membelah udara, suara azan maghrib, nyaring, panjang, membelah keramaian dan menundukkan hati. Ia bisa saja naik ke panggung. Bisa saja berbicara terlebih dahulu, karena seluruh jadwal disusun untuknya. Tapi Gibran justru berdiri perlahan, membuka kopiah hitamnya, dan menyelinap ke belakang barisan. Ia tidak mencari saf depan. Ia berjalan ke belakang, tempat para santri berdiri dalam barisan tak rapi. Di sana, di atas tanah berdebu, ia duduk bersila, menunduk, dan ikut takbir bersama mereka. Air wudhu dingin membasuh wajahnya. Ia mengenakan sarung pinjaman yang sedikit kebesaran. Tidak ada kamera, tidak ada ajudan, tidak ada protokol. Hanya dia, dan waktu maghrib yang khusyuk. Seseorang menyodorkan sajadah tipis, ia tolak pelan. Ia lebih memilih tanah, karena katanya, sujud terbaik adalah saat dahi bertemu bumi. Usai salat, suasana tak lagi sama. Para jamaah yang tadinya melihatnya dari kejauhan, mulai menunduk dalam. Para kiai yang semula menyimpan keraguan, mulai membuka hati.
Ia belum mengucap sepatah kata pun, tapi adab telah bicara. Di malam yang semula penuh jarak itu, Gibran tidak tampil sebagai pemimpin yang menuntut didengar, tetapi sebagai santri yang tahu kapan harus diam. Pidato tanpa politik. Angin malam turun lembut di pelataran pesantren, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa dupa dari serambi masjid. Lampu-lampu minyak dan sorot sederhana menyinari wajah-wajah yang kini lebih lunak, lebih mendengar. Usai salat maghrib, panitia kembali memanggil nama wakil presiden. Kali ini, panggung menyambutnya bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai tamu yang telah mengajarkan ketawaduan tanpa kata. Gibran melangkah ke podium bambu. Tidak ada prompter, tidak ada teks. Hanya lembaran kecil berisi potongan makalah ulama salaf dan bait syair yang digores tangan sendiri. Ia membuka pidatonya dengan salam yang lembut dan doa pendek. Suaranya tenang, tidak melengking. Tapi setiap kata terdengar seperti hujan pertama yang jatuh di tanah kering. Tidak satu pun dari isi pidatonya menyentuh soal pembangunan, angka statistik, atau program pemerintah. Ia memilih jalan sunyi, berbicara bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai anak muda yang sedang menapaki tapak-tapak warisan ruhani para kiai. Jika engkau ingin tahu akhlak seorang pemimpin, ucapnya mengutip Imam Ghazali, lihatlah siapa gurunya. Dan aku, dengan segala keterbatasanku, berharap kelak bisa disebut pernah duduk di bawah bayang-bayang para ulama. Ucapan itu menggantung di udara. Para kiai yang duduk bersila di belakangnya saling pandang, sebagian tertegun. Tidak ada ajakan politik, tidak ada seruan dukungan. Yang ada hanyalah ungkapan seorang anak bangsa yang meminta izin, untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk tidak melupakan akar. Kata-katanya bukan mengajak, tetapi merangkul. Pidato itu tidak panjang, tapi saat Gibran turun dari panggung, suasana telah berubah. Tak ada tepuk tangan, karena tepuk tangan terlalu ringan untuk momen seberat itu. Yang terdengar hanyalah helaan napas panjang dari ratusan jiwa yang baru saja disentuh oleh ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Dalam malam itu, sebuah benih telah ditanam. Bukan benih kekuasaan, tetapi benih kepercayaan. Kisah kecil yang menggetarkan. Malam menggantung seperti payung raksasa di atas bumi Banyuwangi. Bintang-bintang muncul malu-malu di antara reranting langit yang berserabut awan tipis. Di tengah pelataran pesantren yang diterangi lampu temaram, Gibran belum kembali ke kursinya. Salah seorang panitia memintanya berbicara lagi, bukan karena prosedur, tapi karena para kiai meminta. Mereka ingin mendengar bukan pidato, melainkan isi hati. Dengan langkah pelan, Gibran kembali berdiri di depan mikrofon. Kali ini ia tak membawa catatan. Ia tak memulai dengan kutipan atau salam formal. Ia hanya menarik napas, memejamkan mata sejenak, lalu bercerita. Suaranya serak, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu dari dalam dadanya yang hendak keluar, jujur dan telanjang. Ia bercerita tentang kakeknya, yang ketika kecil, setiap malam menuntunnya membaca doa sebelum tidur. Tentang ayahnya, yang meski lelah seharian bekerja, tak pernah lalai membangunkannya salat subuh. Tentang dirinya, yang dulu merasa doa-doa itu hanya pengulangan, tapi kini tahu bahwa di sanalah letak cahaya pertama yang menuntun langkah. Saya bukan anak pesantren, katanya lirih, tapi saya tumbuh dari suara masjid, dari beduk, dari surau, dari teriakan imam yang membangunkan kita di sepertiga malam. Lalu ia mengutip bait syair dari Imam Syafi'i, tanpa jeda, tanpa teks. Bait itu berbicara tentang kesabaran dan hikmah diam. Tentang bagaimana seorang yang memilih diam di saat gaduh adalah orang yang menyimpan samudera di dadanya. Suara Gibran perlahan menggetarkan pengeras suara, tapi lebih dari itu, ia mengetuk hati. Di antara kerumunan, seorang kiai sepuh terlihat menyeka air mata dengan sorban. Seorang santri muda merekam diam-diam, bukan untuk viral, tapi karena ia tahu bahwa kelak akan ada cucunya yang perlu mendengar ini. Dan malam itu, cerita-cerita kecil yang dibagikan Gibran, bukan sekadar nostalgia, melainkan jembatan. Antara generasi tua dan muda, antara birokrasi dan ruhani, antara dunia dan akhirat. Suara yang menggetarkan langit Banyuwangi. Angin malam mulai menari di antara pohon-pohon trembesi di halaman pesantren, membawa aroma tanah basah dan dupa yang masih membumbung dari sudut-sudut kecil langgar. Suasana yang tadinya hening berubah pelan-pelan menjadi ladang perasaan yang mekar satu persatu. Setelah Gibran menyampaikan kisahnya, keheningan tak segera berganti tepuk tangan. Justru sebaliknya, keheningan itu menebal,
menggantung berat di dada-dada yang mendengarnya. Lalu, suara pertama datang, bukan dari pengeras suara, tapi dari tangis seorang kiai muda yang duduk di antara barisan pengasuh pesantren. Tangis itu bukan jeritan. Ia lirih, nyaris tertahan, namun memecahkan sesuatu yang selama ini kaku dalam ruangan itu. Tangis itu menetes di sela-sela bisikan doa. Getarannya menjalar, seperti air yang menemukan celah di batu, pelan, tapi pasti. Satu persatu para jamaah merunduk. Beberapa menyeka mata, beberapa lainnya hanya memejamkan mata, seakan ada sesuatu dalam dada mereka yang selama ini terkurung, kini terbuka. Seorang kiai sepuh yang sejak awal hanya memandang Gibran dengan dingin, perlahan menunduk. Jemarinya bergerak, menggenggam tasbih yang tergantung di lehernya. Matanya mulai basah. Tanpa suara, tapi jelas hati itu telah luluh. Malam itu, tak ada retorika yang membakar. Tak ada argumentasi yang menjatuhkan lawan. Yang ada hanya kejujuran, adab, dan kelembutan. Dan justru kelembutan itulah yang menggugah. Hati-hati yang selama ini terbiasa dengan panasnya perdebatan politik, kini dipeluk oleh keteduhan adab. Gibran tidak memenangkan mereka lewat logika, tapi menyentuh mereka lewat akhlak. Ia tidak menundukkan, tetapi meneduhkan. Langit Banyuwangi malam itu tampak lebih dekat dari biasanya. Seakan-akan ia ikut menunduk, mendengarkan, dan ikut menangis bersama mereka. Di kejauhan, suara kentongan sahut-menyahut dari desa. Dan di halaman pesantren, itu, di antara tangis dan zikir yang bersahutan, gema perubahan pun mulai terasa. Tak gegap gempita, tapi seperti embun yang turun perlahan, menyentuh akar hati. Sujud dan doa, satu persatu para kiai yang semula hanya menyimak, kini mulai bergerak. Di antara kerumunan yang diam, seorang kiai karismatik dengan sorban putih yang jatuh anggun di pundaknya berdiri. Langkahnya lambat namun mantap, suasana seketika menegang dalam hening yang tebal. Semua mata mengarah padanya, ia adalah tokoh sepuh yang selama ini dikenal keras dan tak mudah luluh oleh siapapun. Ia mendekati Gibran, yang masih duduk bersila di atas tikar, tak bergeming dari tempatnya. Kiai itu menunduk dalam-dalam, lalu tanpa aba-aba, bersujud. Bukan sujud pada manusia, tapi sujud doa, panjang, dalam, penuh pasrah, di atas tanah yang dingin dan lembab. Mulutnya bergetar, dan dari bibirnya mengalir doa yang tak terdengar jelas, kecuali potongan kalimat, "Ya Allah, jika ini pertanda zaman baru, maka lembutkan hati kami untuk menerimanya." Langit tampak tak lagi gelap. Awan malam seakan menyingkap sedikit demi sedikit bintang-bintang yang selama ini bersembunyi. Jamaah mulai terisak. Tangan-tangan yang semula bersedekap, perlahan terangkat. Seperti komando tanpa suara, ribuan jamaah mengikuti, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit Banyuwangi, menyerahkan diri pada sang pemilik cahaya. Tangis pecah di antara doa-doa panjang. Tak ada musik latar, tak ada pengeras suara. Hanya suara alam, detak jantung manusia, dan bisikan hati yang berserah. Gibran sendiri menunduk dalam-dalam. Ia tak menjawab, tak berbicara, tak mencoba mencuri momen. Ia hanya duduk dalam diam, membiarkan air matanya jatuh satu-satu, seperti membalas setiap air mata yang turun di sekelilingnya. Malam itu, di halaman pesantren tua yang berumur lebih dari seabad, saksi langit mencatat sesuatu yang berbeda. Sebuah malam yang bukan sekadar seremonial kunjungan seorang wakil presiden, tetapi malam ketika doa dan keikhlasan melampaui peran dan jabatan. Sebuah malam ketika sujud lebih bermakna daripada pidato, dan hati lebih berkuasa daripada mikrofon. Sebuah malam yang tak akan terlupa. Selepas doa panjang yang mengguncang langit Banyuwangi, malam kembali hening. Angin menyapu pelan halaman pesantren, membawa aroma tanah basah dan dupa kayu gaharu yang masih membara di sudut-sudut. Gibran berdiri perlahan, menyeka sisa air mata di wajahnya, lalu membungkuk sopan kepada para kiai yang kini memandangnya dengan pandangan berbeda, bukan lagi curiga, tetapi teduh, bahkan haru. Tak ada panggung selfie, tak ada wartawan yang menyeruak dengan kamera, tak ada pejabat yang berebut mikrofon atau mencatat pidato. Yang ada hanya para kiai kampung, satu persatu mendekat, menjabat tangan Gibran dengan kedua tangan mereka, lalu merangkulnya, seperti seorang ayah menyambut putranya pulang dari perjalanan panjang. Mereka tidak menyebutnya, wakil presiden, tidak pula memanggil, yang terhormat. Mereka menyebutnya dengan lirih, "Nak Gibran, cah bagus sing nyambung urip wong-wong alit."
Seorang kiai muda membawa kendi dari dapur pesantren dan menuangkan air ke tangan Gibran. Untuk membasuh sisa air mata. Biar bersih kembali, Mas. Gibran hanya tersenyum, menatap wajah si kiai yang masih sembab. Yang menangis bukan saya, Kiai. Tapi sejarah, bisiknya. Di kejauhan, anak-anak santri berlarian menyalakan lentera bambu. Api kecil di dalamnya berpendar lembut, seakan mewakili bara baru yang menyala di dada bangsa. Setelah itu, tidak ada protokoler. Gibran duduk bersila di bawah pohon sawo besar bersama para santri dan beberapa kiai, menikmati teh pahit dan potongan singkong rebus. Mereka bercerita, bukan tentang kebijakan atau visi ekonomi, tapi tentang mimpi, tentang bagaimana membangkitkan kembali semangat pesantren, menghidupkan kitab-kitab yang hampir lusuh, dan menjaga adab di tengah arus zaman. Malam itu bukan hanya dikenang oleh mereka yang hadir. Malam itu akan menjadi bisikan yang menyebar dari satu langgar ke langgar lainnya, dari satu warung kopi ke pojok musola. Malam ketika seorang pemimpin muda tidak datang membawa janji, tapi hadir membawa jiwa. Dan di malam itulah, bangsa ini diam-diam mulai berharap lagi, bukan pada kekuasaan, tapi pada kemungkinan baru. Zaman berganti, ruh tetap terjaga. Fajar menyingsing di atas lereng Gunung Ijen. Cahaya keemasan menerobos kabut pagi yang masih menggantung di pelataran pesantren. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, seakan membangunkan tidak hanya jasad, tapi juga kesadaran baru. Di ruang-ruang kecil para santri yang masih beraroma kitab dan kayu tua, suara bisik-bisik mulai menggema, tentang malam yang baru berlalu, tentang pidato tanpa politik, tentang air mata yang turun bukan karena luka, melainkan karena harapan. Beberapa video rekaman tersebar diam-diam. Bukan dari media, tapi dari tangan santri yang tak tahan menyimpan momen suci itu sendirian. Di layar-layar ponsel, suara Gibran terdengar jernih, menggetarkan. Pemimpin sejati tidak datang untuk berbicara lebih banyak, tapi untuk mendengar lebih dalam. Video itu menyebar tak hanya di kalangan pesantren, tapi juga ke kota-kota, ke ruang redaksi, ke lini masa yang penuh keramaian. Namun anehnya, viral bukan karena sensasi, tapi karena keheningan yang disampaikannya. Netizen dari berbagai latar belakang menuliskan ulang petikan-petikan yang diucapkan Gibran. Bukan tentang rencana pembangunan atau target ekonomi, melainkan tentang kalimat-kalimat hikmah yang dulu hanya ditemukan di kitab kuning, tentang sabar, tentang adab, tentang keberanian mencintai tanpa pamrih. Gibran tidak memecah, melainkan menyambung. Bukan membujuk, melainkan menyentuh. Bukan berkampanye, melainkan berakhlak. Itulah yang membuat bangsa ini, yang nyaris letih percaya, mulai membuka mata kembali. Di satu ruang istana, pagi itu, beberapa orang membahas efek kunjungan tersebut. Seorang pejabat senior berkata lirih, dia tidak menandatangani apa-apa, tidak menjanjikan apa-apa. Tapi dia menggetarkan banyak jiwa. Sementara di sudut lain, seorang jurnalis menuliskan tajuk utama untuk hari itu, Satu Malam di Banyuwangi, di antara doa para kiai dan sebuah zaman yang berganti. Dan Gibran, ia telah kembali ke Jakarta, namun jiwanya masih tertinggal di pelataran pesantren, di antara gema salawat dan langkah para santri yang melafalkan syair-syair cinta kepada sang kekasih. Ia tahu, perubahan tidak selalu berawal dari gedung parlemen atau ruang sidang. Kadang, perubahan dimulai dari satu sujud tulus, satu peluk diam, dan satu malam yang dirawat oleh adab. Di antara doa dan zaman, malam itu telah lewat. Cahaya matahari sudah berkali-kali naik dan turun sejak pertemuan di Banyuwangi. Tapi gema dari satu malam yang sunyi itu tidak kunjung padam. Di pesantren-pesantren, nama Gibran disebut dalam majelis-majelis kecil, bukan sebagai wakil presiden, tapi sebagai pemuda yang berani datang tanpa topeng, membawa diri, bukan jabatan. Para kiai kembali pada aktivitas mereka, mengajar, menasihati, mendoakan. Tapi kali ini, di dalam doa-doa mereka, ada satu tambahan kecil, semoga bangsa ini tidak kehilangan orang-orang muda yang tahu cara menunduk sebelum berbicara, yang lebih suka mencuci kaki para ulama sebelum mencuci tangan di podium kekuasaan. Mereka tahu, zaman bisa berganti, tapi ruh bangsa hanya bisa dijaga oleh adab yang diwariskan, bukan kekuasaan yang diwariskan. Di tempat lain, Gibran duduk di ruang kerjanya, membaca surat dari seorang kiai sepuh. Tulisannya gemetar, tapi isinya tegas, "Nak, teruskan jalanmu. Tapi ingat, semakin tinggi pohon menjulang, semakin dalam akarnya.
Harus menancap. Gibran menatap langit malam Jakarta yang penuh lampu, lalu membayangkan langit Banyuwangi yang penuh bintang. Ia sadar, yang membuatnya kuat bukan istana tempatnya duduk, tapi ratusan tangan renta yang diam-diam memanjatkan doa untuknya dari kejauhan. Kisah ini bukan tentang kemenangan. Bukan pula tentang kekuasaan. Ini adalah kisah tentang jembatan yang dibangun dari adab, kesabaran, dan keberanian untuk mendekat saat yang lain menjauh. Tentang pemimpin yang memilih duduk di sajadah ketimbang podium, dan tentang para kiai yang memilih membuka pintu, meski sebelumnya tertutup rapat oleh ragu dan luka sejarah. Mungkin kelak, sejarah tidak menuliskan pertemuan ini sebagai peristiwa politik besar. Tapi bagi mereka yang merasakan, malam itu akan dikenang sebagai malam di mana bangsa ini, sejenak saja, kembali merasa satu, karena satu anak muda berani berjalan ke tengah pusaran hikmah, dan memilih diam demi mendengar nur dari para penjaga ruh tanah ini.